A.A. Panjitisna, kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari Ilyas Widianto, Agustina, dan Trimugiono. A.A. Panjitisna lahir 11 Februari 1908, Buleleng, Bali. Meninggal 2 Juni 1978, umur 70 tahun, 1976. Kebangsaan Indonesia, pekerjaan sastrawan, pemimpin pemerintahan. Anak Agung Panjitisna yang dikenal pula dengan nama A.A. Panjitisna, Anak Agung Nyoman Panjitisna atau I Gusti Nyoman Panjitisna adalah keturunan ke-11 dinasti Raja Buleleng di Bali Utara. Anglulah Panji Sakti, nama anak Agung Panjitisna, dipergunakan sejak tahun 1938. Diubah dari nama I Gusti Nyoman Panjitisna. Riwayat hidup. Pada saat Panjitisna lahir, Buleleng berada di bawah pemerintahan Belanda sejak 1872. Meskipun ayahnya hanya diangkat sebagai administratur oleh pemerintah Belanda, namun anak Agung Putu Jelantik adalah pewaris tahta kerajaan. Panjitisna lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali, serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng, di mana ia mengalami dan menyaksikan sendiri kekayaan artistik istana. Antara usia 7 hingga 17 tahun, Panjitisna belajar di sekolah menengah Belanda. Mula-mula di Singaraja, kemudian dilanjutkan di Batavia, Jakarta. Sekolahnya tidak dilanjutkan, lalu ia kembali ke Singaraja, bekerja membantu ayahnya sebagai sekretaris pribadi. Pada tahun 1929, Panjitisna dikirim ayahnya ke Lombok, sebuah pulau di dekat Bali, di mana ia tinggal di sana sampai 1934. Mengurus bisnis transportasi ayahnya, sekembalinya ke Singaraja, Panjitisna pindah ke desa kecil di luar kota Singaraja dan mengelola perkebunan kelapa serta usaha ekspor kopra. Tampaknya kehidupan pedesaan lebih disukainya daripada kehidupan istana. Bahasa ibu Panjitisna adalah bahasa Bali. Ia belajar bahasa Belanda saat bersekolah. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga yang dipelajarinya di sekolah sebagai bahasa asing. Ketika ia berumur 12 tahun, meski mencintai adat dan tradisi Bali, Panjitisna banyak menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karyanya. Sejak tahun 1935, ia bertekad menjadi penulis yang menghasilkan novel dalam bahasa Indonesia, yakni Ni Rawit Ceti Penjual Orang, dilanjutkan dengan Sukreni Gadis Bali. I Swasta Setahun Bedahulu dan Dewi Karuna, salah satu jalan pengembara dunia. Karya-karya Panjitisna yang menampilkan budaya dan tradisi Bali ini memberikan warna baru bagi khazanah kesusastraan Indonesia pada masa itu yang lebih didominasi kesusastraan Sumatera. Pada tahun 1942, Jepang menyerang dan mengambil alih hampir semua bekas jajahan Belanda Hindia, termasuk Bali. Pada saat itu, Panjitisna hidup tenang di pedesaan Singaraja hingga tahun 1944. Ketika ia ditangkap oleh militer Jepang karena dicurigai melakukan kegiatan anti-Jepang, ia dibebaskan tidak lama kemudian, namun Jepang telah menghancurkan perpustakaannya yang memiliki banyak koleksi buku bahasa asing. Tahun 1945, menjelang takluknya Jepang, ayah Panjitisna meninggal. Sebagai putra sulung, ia mewarisi tahta dari ayahnya, Anak Agung Putu Jelantik, pemimpin Buleleng wilayah di bagian utara Bali pada 1944. Dalam buku karangannya sendiri yang berjudul I Made Widyadi, pada halaman terakhir disebutkan bahwa ia sejak semula tidak mau diangkat raja karena tentara pendudukan Jepang memerlukan, maka dengan dipaksa ia diangkat sebagai Shuko.
Menjelang akhir tahun 1945, setelah Jepang menyerah, Panji-Tisna menjadi ketua Dewa Raja-Raja se-Bali, Paruman Agung, yang beranggotakan 8 pemimpin wilayah Bali dan menjadi pemimpin Bali pada saat itu yang setara dengan jabatan gubernur. Pada awal tahun 1946, pada usia 38 tahun, anak agung Panji-Tisna berpindah agama dari beragama Hindu menjadi beragama Kristen. Sebuah tindakan yang berbeda di tengah masyarakat Bali yang umumnya beragama Hindu dan memandang agama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya dan yang umumnya beragama Hindu dan memandang agama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya dan etnisitas. Karena itu, ia sendiri menulis bahwa karena ia beragama Kristen, sementara masyarakatnya beragama Hindu, ia tidak cocok menjadi Raja Buleleng. Pada tahun 1947, ia secara sadar turun dari tahta kerajaan. Kedudukannya raja dilanjutkan oleh adiknya, anak agung Ngurah Ketut Jelantik atau I Gusti Ketut Jelantik yang dikenal dengan nama Master Jelantik sampai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949 dan anak agung Ketut Jelantik menjadi Raja Buleleng terakhir. Anak agung Panji-Tisna meninggal dunia pada 2 Juni 1978 dan dikuburkan dengan upacara agama Kristen di tanah pekuburan pribadinya di atas sebuah bukit di Desa Seraya, Kali Asem, di sebelah sebuah gereja yang telah lebih dahulu dibangun olehnya. Perintis pariwisata. Panji-Tisna juga terkenal karena ia merupakan tokoh perintis pariwisata Bali, khususnya di daerah pantai utara. Pada tahun 1953, Panji-Tisna memilih lokasi desa Tukat Jebol, kini desa Kali Asem, sebagai tempat peristirahatannya. Di situ ia menulis dan menerima tamu-tamunya dari dalam maupun luar negeri. Tempat peristirahatannya itu dinamainya Lovina, yaitu singkatan dari kata Love Indonesia. Setelah itu, Panji-Tisna mendirikan tempat-tempat penginapan di pantai barat Buleleng tersebut, dan seluruh daerah itu kemudian dikenal sebagai Pantai Lovina. Karena itu, Panji-Tisna juga diakui sebagai Bapak Pariwisata Bali. Pada tahun 2003, pemerintah Bali menganugerahi kepadanya secara anumerta penghargaan karya karana sebagai pengakuan atas jasa-jasanya dalam pembangunan pariwisata Bali. Pendidikan menjadi sastrawan. Anak agung Panji-Tisna mendapatkan pendidikan formalnya di HIS di Singaraja dan kemudian Mulo di Batavia. Oleh masyarakat luas, anak agung Panji-Tisna lebih dikenal sebagai pengarang novel roman-romannya diterbitkan oleh Balai Pustaka yang semuanya mengambil tempat di Bali, terutama di daerah Singaraja, tempat kelahirannya. Cerita-cerita pendeknya banyak dimuat dalam majalah Terang Bulan yang terbit di Surabaya. Ia juga sempat menulis sejumlah puisi, diantaranya Ni Putri yang diterbitkan oleh Sultan Takdir alias Syahbana dalam majalah Bujangga Baru di Jakarta. Karya tulis I Swasta Setahun di Bedahulu 1938, Dewi Karuna karya novel di Medal 1941, I Made Widyadi Kembali Kepada Tuhan 1955. Buku tentang anak agung Panji-Tisna dan karyanya The Last King of Singaraja Bali oleh Prof. I Gusti Ngurah Gorda. Warna lokal Bali dalam novel Sukrani Gadis Bali karya anak agung Panji-Tisna oleh Made Pasek Parwata. Itu adalah biografi dari A.A. Panji-Tisna
yang begitu sangat menginspirasi kita semua. Semoga kita bisa mengambil hal-hal positif dari biografi atau perjalanan beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau beberapa informasi yang kurang saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih.